والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab tauhid, yaitu bab minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah aw yad'uwa ghairah. Termasuk bentuk kesyirikan orang beristighatsah kepada selain Allah atau menyeru dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, halaman yang ke-141 bawah itu, ammal jahiliyatul awwalun, adapun orang-orang jahiliyah terdahulu, fakana syirku fir raha. Mereka melakukan kesyirikan itu di waktu raha, di waktu tenang, di waktu senang. Idza ja'a raha, apabila datang waktu yang mereka senang dan tenang, waktu yang lapang, abadu alihatahum. Mereka menyembah ilah-ilah mereka. Wa idza ja'atis syada'idu, namun apabila datang kegentingan, kesusahan, akhlasu ad-du'a lillahi wahdah. Mereka mengikhlaskan doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ini orang-orang musyrikun, orang jahiliyah terdahulu, orang musyrikun terdahulu. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka berada di atas kapal, maksudnya mereka berada di tengah lautan, di atas kapal gitu, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tatkala mereka sudah, Allah telah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah, dan ayat yang semakna ini banyak sekali. Falhasil, kesimpulannya, an hadhihi tarjumah fi bayani anna man da'a al-awsan wal asnam wal awliya wal qubur wal asjar wal ahjar wal jin wa nahwa dzalik. Bahwasannya, atau melihat anna hadhihi tarjumah, bahwasannya, na barakallahu fikum, na'am, pembukaan ini atau pembahasan ini menjelaskan di dalamnya bahwasannya barang siapa yang berdoa menyeru kepada berhala-berhala, patung-patung atau para wali atau kuburan-kuburan, pepohonan, bebatuan, jin dan yang semisal itu, kullu man da'ahum fir raha, setiap orang yang menyeru mereka dari kalangan tadi itu, jin atau para wali yang mereka anggap tadi itu, fir raha, di masa atau di waktu lapang, au da'ahum bisyiddah, atau menyeru mereka di waktu genting atau susah, wastaghatha bihim, dan beristighatsah dengan mereka, faqad asyrak, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Fa idza kana lahu wasitatan, fa idza kana lahu wasitatun bainal jinni au minal malaikah au min ashabil qubur au ma asyrad dzalik, kalau seandainya, nah barakallahu fikum, dia menjadikan untuk dia wasitah, perantara dari kalangan jin atau para malaikat. Maksudnya mereka menjadikan jin itu perantaranya atau malaikat perantaranya, menurut sangkaan mereka ya. Atau barakallahu fikum min ashabil kubur, atau para, nah barakallahu fikum, penyembah kuburan, atau para mayit, afanya, para mayit yang sudah ada di situ, yang sudah dipendam situ, dikubur situ. Nah, penduduk kuburan maksudnya. Atau yang semisal itu, yad'uhum, kemudian dia berdoa pada mereka syada'id, di waktu-waktu yang genting atau susah, sara musyrikan billah, maka orang tersebut dikatakan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa yusamma mustaghitsan, dia dikatakan orang yang beristighatsah karena meminta perlindungan, meminta agar dientaskan kegentingan tersebut. Wa idza da'ahum fir raha, tapi kalau dan apabila dia menyeru dan berdoa kepada mereka di waktu yang lapang, yusamma da'iyan, dia dikatakan berdoa. Wa kilahuma syirkun, kedua-duanya tetap syirik. Ketika syada'id meminta kepada Allah Ta'ala agar dihilangkan kegentingan, kesusahan, itu namanya istighatsah, itu juga syirik kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian ketika raha, ketika lapang, mereka berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum, tapi melalui perantara jin atau malaikat tadi itu katanya, itu juga dikatakan syirik. Tsumma dzakara al-adillata 'ala dzalik. Kemudian muallif menyebutkan dalil-dalil mengenai hal itu. Dzakara 5 ayat.
Beliau rahimahullah menyebutkan 5 ayat wa dzakara al-haditsa alladzi rawahu Tabrani, dan beliau juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Al-ayatul ula, ayat pertama, qaulu ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan jangan engkau menyeru kepada selain Allah, yang sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak pula memberikan bahaya kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau engkau melakukannya maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang zalim, yakni al-musyrikin. Ini kan? Karena az-zulm terkadang maknanya syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Az-zulmu idza utliqa huwa syirk. Az-zulm, lafaz zulm itu apabila dimutlakkan penyebutannya maka yang diinginkan adalah kesyirikan. Allah Ta'ala wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalimun ay musyrikun. Karena syirik itu merupakan kedzaliman, dzulmul 'abdi li rabbih jalla wa ala. Zalimnya seorang hamba kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Fabayyana subhanahu wa ta'ala anna man da'a ghairallah mimma la yanfa' wa la yadur. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menyeru berdoa kepada selain Allah, yaitu apa? Menyeru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula membahayakan. Hadza wasfun 'amun likullil makhluqat. Ini sifat yang umum untuk setiap makhluk dan seluruh makhluk. La tanfa' wa la tadur. Semua makhluk tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya. Dengan sendirinya tidak bisa. Kulluha hadza wasfun 'amun li jami'il makhluqat. Ini semuanya ini kata beliau, sifat yang umum untuk seluruh makhluk yang ada. Fa innaha la tanfa istiqlalan, ya kan? Wa la tadur istiqlalan illa billahi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya semua makhluk tidaklah bisa memberikan manfaat secara sendirian, tidak pula memberikan bahaya secara sendirian. Dalam keadaan sendirian tidak mampu. Illa billah, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaliqu bil aqil an ya'budaha min dunihi wala an yad'uaha min dunillah. Maka tidak layak bagi seorang yang berakal untuk menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat tadi itu, menyembah makhluk maksudnya. Barakallahu fikum, selain Allah Ta'ala enggak diperbolehkan. Maksudnya apa? Tidak layak bagi seorang yang berakal an ya'budaha min dunihi, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah makhluk tadi itu, atau berdoa kepadanya. Barakallahu fikum, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzan nafi'u ad-dar. Dikarenakan yang namanya yang bisa memberikan manfaat secara mutlak dan juga memberikan bahaya, huwallahu wahdah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa ma min syai'in fil wujud min naf'in aw dhurrin illa bi taqdirihi wa masyiatihi. Maka tidak ada sesuatu pun yang ada di muka bumi ini atau di dunia ini, barakallahu fikum, suatu manfaat atau suatu bahaya kecuali dengan takdir Allah Ta'ala dan kehendaknya. Fadalla dzalika ala anna man da'a ghairallah min al-asyjar wal ahjar wa nahwa dzalik. Maka penjelasan tersebut menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menyeru berdoa kepada selain Allah, baik itu berupa pepohonan ataupun batuan atau yang semisal itu, sara dzaliman musyrikan, maka orang tersebut dikatakan zalim musyrik. Yustasna min dzalik man da'a al-makhluq al-hayy. Al-makhluq al-hayya al-hadira al-qadira. Dikecualikan dari itu adalah orang yang menyeru minta bantuan kepada makhluk yang dia masih hidup, hadir dan mampu. Fa in da'ahu laysa bisyirkin, kalau seandainya dia fa inna du'aahu laysa bisyirkin, maka doanya dia tidak syirik, bukan termasuk kesyirikan. Wala haraj fihi, dan tidak ada larangan, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Ghairu dakhilin fil ayat, tidak masuk dalam larangan ayat tersebut. Kenapa? Karena minta pertolongan kepada makhluk selama makhluk itu hidup, mampu dan juga hadir pada perkara yang itu bisa dimampu oleh makhluk yang hidup, mampu, hadir tadi itu tidak masalah, diperbolehkan. Syaratnya ayyakuna hayyan, ayyakuna hadiran, ayyakuna qadiran, mampu, hidup, hadir. Barakallahu fikum. Fa idza qulta li akhika, apabila engkau berkata kepada saudaramu, ya fulan wahai fulan, hati sayyarah min mahali kadza, datangkanlah mobil dari tempat seperti ini atau tempat ini, hatil faru', wa hatil qidr, wa hatil hida, wa hati kadza. Datangkanlah untukku. Intinya meminta didatangkan peralatan atau yang ada, datangkanlah kepadaku. Periuk atau yang semisalnya, atau sepatu, datangkanlah untuk maksudnya minta tolong, datangkan. Wa yastaghitsu bih, dan istighatsah dengannya, laisa fi hadza ba'sun, ini enggak masalah.
Minta pertolongan, tolong aku dari kejahatan binatang buas ini, tolong aku dari barakallahu fikum kalajengking, tolong aku dari ini. Selama dia hidup mampu hadir boleh. Au taqul lahu fil harb, atau mengatakan kepada orang lain ketika perang, sa'idni ala qatli fulan, tolonglah aku untuk membunuh si fulan, ala jihah al-fulaniyah. Barakallahu fikum, atau tolonglah aku, bantulah aku untuk memerangi barakallahu fikum musuh yang ada misalkan. Au turidu jama'atan min ikhwanik, atau engkau ingin sekelompok dari kalangan saudaramu natasa'id fil hujum ala fulan fil harb hatta naqtulah. Natasa'id, kita saling tolong menolong, fil hujum, untuk menyerbu. Minta tolong kepada siapa? Kepada si fulan dalam peperangan hingga kita bisa membunuhnya. Au hadil jihah nadbituha wa nahfaduha au ma asbah dzalik. Atau sisi ini, karena apa? Menghujum, menyerbu itu kan harus tahu sisi-sisinya, kanan, kiri, sayap, sayap kanan, sayap kiri, tengah, depan, belakang, harus tahu semuanya. Kita lihat di sini. Au hadil jihah nadbituha wa nahfaduha au ma asbah dzalik. Sisi yang ini kita perlu memperkuat dan juga menjaganya, atau yang semisal itu, fa hadza jaiz, ini diperbolehkan. Qala ta'ala fi qissati Musa fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Maka 6 orang yang berada di kelompoknya atau satu kabilah atau marga minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam terhadap kejahatan dari musuhnya. Istaghatha al-Israili alladhi huwa min syi'ati Musa, ya kan? Barakallahu, Israili, orang dari kalangan Bani Israel, beristighatsah, minta perlindungan kepada Nabi Musa alaihissalam yang termasuk apa? Barakallahu fikum, kelompok dan juga anggota Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel. Alal Qibti, itu agar apa? Minta tolong agar dilindungi dari kejahatan orang Mesir, Qibti. Alladhi huwa min aduwwih, yang mana itu adalah musuhnya. Fa aghathahu Musa, kemudian Nabi Musa melindunginya. Fadalla dzalika ala jawazil istighatsah bil hayyil hadir qadir. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan istighatsah kepada apa? Orang yang hidup, hadir dan mampu. Au tatlub min Zaid au Amr al-hayy al-hadir, atau engkau minta kepada Zaid atau Amr yang masih hidup dan hadir, alladhi yasma' kalamak, yang dia bisa mendengar ucapanmu. Au bil barqiyah, atau dengan surat, atau surat itu ya. Au bil mukatabah, atau dengan artikel atau tulisan. Au bil hatif, atau dengan HP. Bil telepon, atau dengan HP atau telepon. Taqulu lahu, engkau katakan kepadanya, ya fulan arsilni kada, kirimkanlah untukku seperti ini. A'tini kada, berikanlah kepadaku seperti ini. Salifni kada fulus, pinjamilah aku harta seperti ini, sekian. Uhdur ila baiti fil yaumil fulani, hadirlah engkau ke rumahku pada barakallahu fikum hari ini. Hadi umur adiyatun laisa fiha syai'. Perkara ini perkara yang adi, perkara yang tradisi biasa sudah. Tidak ada larangan di dalamnya. Laisat min du'a'i ghairillah, bukan termasuk berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Wa laisat min syirk, dan bukan termasuk kesyirikan. Intinya apa tadi intinya? Orang yang dimintai pertolongan atau yang kita beristighatsah dengannya itu orang yang hidup, mampu, hadir. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat. Nasallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.